Ya, nah di sini jika kita menambahkan extends, maka dia itu siap untuk menerima warisan atribut dan metode dari superclass-nya, yaitu yang dari hitung KM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kalian melihat video ini. Dan kita langsung saja untuk melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membuat PPO di inheritance atau pewarisan, sekarang kita akan praktek untuk menerapkan UML yang sudah kita buat. Oke, kalau misalnya kalian masih ingat gambar yang ini, kemarin yang sudah kita buat bersama-sama, di sini terdapat 3 kelas ya. Yang pertama, hitung kamar mandi sebagai superclass, di mana dia itu menurunkan ke subkelasnya atau ke anaknya, yaitu kelas persegi. Nah, setelah itu kita membuat objek dari hitung keramik kamar mandi di sini dari kelas hitung persegi dengan lambang yang seperti garis ini tanpa tanda panah. Nah, sebetulnya untuk membuat codingan Java dari inheritance ini, dari UML yang sudah dibuat itu termasuk yang paling mudah. Sebetulnya yang agak sedikit membutuhkan usaha adalah bagaimana caranya kita membuat UML itu sendiri. Tapi kemarin kita sudah belajar untuk membuat UML-nya, kita sudah menerapkan inheritance atau pewarisan untuk superclass dan subclass-nya. Berarti kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, dan kita langsung saja untuk membuat codingannya. Oke, selanjutnya dibuka NetBeans-nya masing-masing. Lalu kalian langsung saja bikin project-nya. Misalnya di sini pengen hitung, kita mau bikin project misalkan hitung keramik. Oke. Nah, di hitung keramik ini kita diperbolehkan untuk membuat beberapa kelas, beberapa file kelas, beberapa package, tapi untuk kali ini kita akan membuatnya semuanya di dalam satu package yang sama. Kita juga bisa membuatnya untuk beberapa atau berbeda package, tapi kalau misalkan dilihat dari UML yang ada di sini, ini semuanya adalah satu package. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana contoh untuk membuat UML yang beda package. Oke, langsung saja kita bikin yang paling tinggi dulu levelnya, yaitu dari superclass hitung kamar mandi. Kita bikin aja di sini. Sebetulnya bisa satu file, tapi untuk lebih memperjelas kita bikin berbeda file. Hitung kamar. Biar singkat aja ya, seperti ini. Oke, kita sudah bikin kelas hitung kamar mandi. Oke, panjang ente. Oke. Nah, kita perhatikan di sini, karena dia itu di sini tipenya atau bentuknya seperti minus, berarti artinya dia modifiernya adalah private. Kalian juga bisa bikin seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bikin setter, getternya, dan method yang lainnya. Oke, dalam membuat codingan setter dan getter, kita sebetulnya bisa menggunakan source cut. Kalau di Mac itu menggunakan Ctrl I. Kalau di operating system yang lain pasti ada source cut-nya, seperti menggunakan insert I. Seperti ini. Oke. Langsung saja terbentuk setter dan getternya. Oke, khusus untuk luasnya kita tidak membuat setter dan getternya. Lalu di sini ada public. Oke, di sini menggunakan private ya. Protected. Oke, habis itu kita di sini ada luas. Oke, di sini kita akan buat. Dia itu akan mereturn dari hasilnya.
Nah, luas misalkan kita andaikan superclass ini akan menghitung keramik di kamar mandi dengan bentuk persegi panjang. Maka untuk menghitung luasnya di sini kita bisa pakai return atau gini juga bisa, this luas sama dengan get panjang dikali get. Oke ya, karena dia itu menerima dari inputan dari set, maka dia ini adalah get. Oke, gini aja, simple. Terus yang selanjutnya adalah kelilingnya. Kalau keliling kita bisa bikin langsung saja seperti ini. Persegi panjang tambah lebar kali 2. Oke. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan, untuk membuat codingan dari UML itu sangat mudah. Tidak butuh waktu yang lama, kita sudah membuat satu kelas. Oke, selanjutnya kita bikin kelas yang lain. Nah, di sini ada kelas untuk hitung persegi. Hitung persegi ini adalah anakan atau subkelas dari hitung kamar mandi, karena di sini kita melihat ada icon untuk extends ya. Oke. Artinya apa kalau misalkan extend itu artinya dia itu akan menerima warisan atribut dan metode dari superkelasnya. Oke, di sini kita lihat tidak menggunakan atribut. Lalu di sini kita lihat dia menggunakan metode luas, hitung jumlah keramik dan jumlah keramik. Nah, di sini akan ada bentuk yang seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa bentuknya seperti itu. Oke, publik luas. Oke ya, di sini saya akan menerangkan bagaimana caranya untuk menginheritance atau agar dia mewarisi dari superkelasnya. Nah, di sini jika kita menambahkan extends, maka dia itu siap untuk menerima warisan atribut dan metode dari superkelasnya, yaitu yang dari hitung KM. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita hanya seperti ini saja, kita sudah otomatis bisa menggunakan atribut dan metode dari superkelas hitung KM. Nah, tetapi kalian juga harus memahami ada konsep yang berbeda dari inheritance. Namanya overriding dan overloading. Ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa kita itu ternyata keramiknya itu tidak persegi panjang, tetapi menggunakan bentuk yang lain, yaitu bentuk persegi. Nah, kita bisa set metode itu lagi ya, dengan menggunakan metode overriding. Overriding dilakukan saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subkelas dari superkelas. Nah, kalau misalkan ternyata kasusnya adalah dia bukan persegi panjang, kita bisa menuliskan seperti ini. Langsung saja, atau kalian juga bisa bikin return get, misalkan dia tuh persegi, maka kita cukup bisa menerima sisi kali sisi saja, atau kita bisa pakai hanya get panjang saja seperti ini ya. Lalu ada metode apa lagi? Nah, di sini ada hitung jumlah keramik.
Hitung jumlah keramik. Integer jumlah keramik lantai. Misalkan jumlah keramiknya itu ternyata ada 20 gitu ya. Nah, di sini untuk menginput ada berapa jumlah lantai yang dibutuhkan. Jadi kita tuh intinya dengan program ini atau aplikasi ini, kita bisa menghitung luas keseluruhan dari keramik yang akan kita gunakan. Jumlah keramik lantai. Oke, ada metode lain selain kita bisa menggunakan metode dari superclass-nya yang dinamakan dengan overriding. Kita juga bisa menggunakan metode yang lain yang dinamakan dengan overloading. Nah, overloading ini adalah membuat metode lebih dari satu kali dengan parameter yang berbeda. Nah, kenapa dalam satu kelas itu kita bisa menggunakan metode yang sama namanya, tapi menggunakan parameter yang berbeda? Karena alasan yang seperti ini contohnya. Misalkan kondisinya adalah jumlah keramik lantai. Di sini ternyata di dalam kamar mandi itu tidak hanya yang di keramik itu lantainya saja, tapi ternyata ada juga yang di keramik itu adalah temboknya juga, kan kadang tuh ada ya. Kadang tuh ada seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada jumlah keramik tembok. Oke, kita asumsikan dia itu semua itu mempunyai bentuk keramik yang sama ya. Jadi kita langsung aja dikalikan luas. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kenapa kita menggunakan metode yang sama dengan parameter yang berbeda? Jika kita tuh pengen parameternya itu bisa menginput lebih dari satu atau mungkin file yang berbeda. Kadang penggunaannya seperti ini, contoh yang lainnya adalah kalau misalnya kita bikin aplikasi untuk kalkulator, kan kadang kalau misalnya kita buat itu, dia itu hanya bisa menerima dua parameter. Misalkan kita pengen, kayak kemarin kalian latihan di setter dan getter, penjumlahan dia itu hanya terbatas untuk menjumlahkan dua bilangan saja. Misalnya kita bikin ini, bil 1 tambah, bil 2 gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mengasumsikan ternyata yang ditambah itu bukan hanya dua bilangan saja, tapi ada 3 bilangan, kita juga bisa menghitungnya dengan seperti ini. Jadi dia itu otomatis tidak usah kita menggunakan kondisi. Kalau misalkan parameternya kita inputnya 2 atau 3, otomatis dia itu akan mengikuti. Misalkan 2 akan masuk atau menggunakan metode yang ini. Kalau misalkan parameternya di inputnya 3, maka dia itu otomatis akan menggunakan yang ini. Seperti itu. Nanti contohnya akan saya berikan menggunakan metode offloading di sini. Oke, di sini sudah buat 2 kelas, tinggal 1 kelas lagi yaitu untuk hitung keramik kamar mandi. Oke, dihitung keramik kamar mandi. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal bikin ininya ya. Oke, tadi saya menggunakan shortcut public static void main ya, langsung terbuat seperti ini. Terus kita bikin objek dari kelas hitung persegi. Hitung persegi, misalkan pengen dinamainnya kamar mandi depan.
hitung persegi seperti ini. Nah, kita tinggal set langsung, misalkan kita pengen set panjangnya, set panjang ya. Ingat dari sini. Oke, kita bisa menggunakan dari super kelasnya. Set panjang misalkan dia 10 ya. Nah, karena kita itu akan membentuknya persegi, maka kita bisa menuliskannya luas ya. Luas seperti ini. Nah, luas 1 keramik ya. KM depan. Oke, kita harusnya langsung dipanggil aja ya di sini. Oke. Langsung saja kita run. Nah, kalau misalkan kalian itu menggunakan 2 inputan parameter, kalau misalkan kalian melihat di sini, untuk menghitung luas itu adalah get panjang kali lebar. Padahal kita tuh hanya menginputkan 1 parameter saja. Otomatis, kalau misalkan kita membuat objek dari kelas yang di sini, kita menggunakan metode dari overriding di sini, maka dia itu akan mengikuti yang ada di sini gitu, mengikuti dari subclassnya, yaitu get panjang kali get panjang atau sisi kali sisi. Nah, terus selanjutnya kita akan menggunakan metode dari overloadingnya. Hitung luas lantai saja. Nah, maka kita bisa tuliskan jumlah keramik lantai. Nih ya. Oke. Langsung saja di sini 5. Dan nanti akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Oke, di sini untuk hitung luas keramik saja 5 dikali 100 500. Nah, 500 di sini ya, karena beda ya, 500 tambah 500 sama dengan 1000 untuk luas keseluruhannya. Oke, mudah-mudahan paham tentang inheritance, tentang cara penggunaan overriding dan overloadingnya. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar YouTube, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp, atau kalian bisa menanyakan langsung di private chat WhatsApp saya. Oke, segitu dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.